Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus sambil bermegah dalam salib-Nya. Saya ingin merenungkan kata-kata Santo Paulus kepada umat di Galatia ketika dia berkata, "Aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus merupakan bagian hakiki dari kehidupan seorang murid. Seorang murid Kristus mestinya tidak bermegah selain bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Paulus ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa kebanggaan, kekuatan, atau apa yang diandalkan, bahkan apa yang diwartakan, apa yang ia perjuangkan, hanyalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mesti memahami dalam konteks abad pertama waktu itu, bahwa salib pada waktu itu masih sungguh-sungguh menjadi tanda hukuman, tanda kutuk bagi orang-orang Yahudi. Orang yang disalib berarti orang yang dihukum, yang dikutuk oleh Allah. Itu hanya orang-orang pendosa berat, orang-orang yang sungguh dikutuk Allah. Begitu paham orang-orang Yahudi waktu itu. Maka ketika Santo Paulus justru bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, itu sangat menjungkir balikkan gagasan Yahudi tersebut. Sebab Santo Paulus telah mengalami sendiri bahwa misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus, yakni Tuhan Yesus yang telah menderita sengsara, wafat di salib, dan bangkit, adalah pribadi Allah manusia, pribadi Tuhan dan Sang Penyelamat yang telah wafat bagi kita dan mengangkat kita menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa. Justru dengan salib, tampaklah kerahiman dan belas kasih Allah yang tanpa batas. Sehingga karena Kristus dan dalam Kristus, salib itu telah diubah menjadi jalan keselamatan, menjadi berkat, menjadi sarana Tuhan Allah membebaskan kita. Dengan demikian, paham Santo Paulus benar-benar menjungkir balikkan paham Yahudi tentang salib tersebut. Dan ketika cara berpikir ini, yakni cara berpikir iman Kristiani bahwa salib adalah justru jalan keselamatan, adalah berkat dari Allah. Justru itu sebuah perjuangan. Meskipun melawan arus pada waktu itu, keyakinan Paulus yang begitu besar, yang begitu amat yakin, sungguh-sungguh menjadi penggerak hidupnya, menjadi seluruh kekuatan dalam hidupnya untuk mewartakan Injil kemana-mana.
Kita hari ini sudah biasa ya melihat salib sebagai berkat kita. Bahkan seluruh berkat itu selalu ditandai dengan tanda salib. Seorang Imam Romo kalau memberkati kita itu dengan tanda salib. Karena salib menjadi tanda berkat. Ini biasa bagi kita. Tapi tidak pada abad pertama waktu itu. Abad-abad pertama. Disinilah kita bisa belajar kepada Santo Paulus bahwa keyakinannya yang begitu kuat, berani melawan arus untuk tetap berpegang hanya pada salib Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itulah yang membawa juga keselamatan dirinya. Justru karena dengan salib, Paulus merasakan kerahiman dan belas kasih Allah yang tiada batas. Misteri salib dan salib Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah berkat itu telah dibagikan kepada kita melalui perayaan Ekaristi. Karena Ekaristi menghadirkan misteri salib pula. Bahkan dalam bentuk yang paling istimewa, dalam rupa roti dan anggur yang kita sambut dalam komuni. Maka adorasi yang kita buat sekarang adalah adorasi kepada Tuhan Yesus yang telah wafat di salib, namun bangkit untuk menyatakan agung dan besarnya belas kasih-Nya kepada kita. Beradorasi sama saja menatap belas kasih Tuhan yang tiada batas, yang pada misteri salibnya itu diungkapkan dan kini dihadirkan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Adorasi menjadi kesempatan kita untuk terus bermegah pada salib Kristus. Berani hidup melawan arus melulu, meletakkan segala ukuran dan identitas diri kita hanyalah pada Kristus. Dan supaya salib yang telah menjadi tanda berkat karena wafat Kristus itu juga menjadi tanda berkat bagi masyarakat kita karena kesaksian kita. Marilah kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.